Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustia Putri Sabila dengan NPM 214010124. Di sini saya akan mempresentasikan tugas penelitian yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk, Cianjur. Selanjutnya ada latar belakang. Di sini terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama mengenai peran pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan meningkatnya daya beli masyarakat telah menciptakan peluang bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka di negeri ini. Salah satu perusahaan yang terus menunjukkan kiprah baiknya adalah perusahaan di sektor distributor. Perusahaan distributor adalah sebuah badan usaha yang berperan sebagai perantara dalam menyalurkan produk dari produsen kepada konsumen. Perkembangan perusahaan distributor terbesar di Indonesia. Perusahaan distributor terbesar di Indonesia memegang peran penting dalam rantai pasok dan distribusi produk ke seluruh penjuru Indonesia. Keberadaannya membantu memastikan ketersediaan produk-produk yang beragam di pasar yang luas. Salah satu perusahaan distributor terbesar di Indonesia adalah PT Sumber Alparia Trijaya Tbk. PT Sumber Alparia Trijaya Tbk memiliki infrastruktur yang kuat untuk mendukung operasionalnya. Salah satu komponen penting dalam ekosistem ini adalah warehouse Alfamart. Warehouse atau gudang merupakan pusat distribusi yang strategis untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran operasional toko-toko Alfamart. Warehouse atau gudang Alfamart Cianjur yang beralamat di Bunisari, Kecamatan Orongkondang, Kabupaten Cianjur, merupakan kantor perusahaan waralaba minimarket Alfamart Cianjur yang memiliki peran penting dalam rantai pasok Alfamart. Fasilitas ini bertanggung jawab untuk melakukan manajemen, pemasakan produk, gudang barang atau penyimpanan stok barang, memeriksa, melakukan perekrutan pegawai, dan mendistribusikan produk dari berbagai pemasok atau supplier ke seluruh toko Alfamart di wilayah yang telah ditetapkan. Peran SDM yang berkaitan dengan kinerja karyawan. Setiap organisasi selalu berusaha untuk mencapai tujuannya sehingga mereka harus berkonsentrasi pada beberapa aspek. Salah satunya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang mengendalikan maju atau mundurnya organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki sumber daya manusia yang dapat mengelola kinerja karyawannya dengan baik. Untuk tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan, maka diperlukan karyawan yang memenuhi standar kerja yang baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pengertian kinerja karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh sekelompok orang dalam suatu organisasi dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang berkaitan dengan standar kerja dan sesuai dengan moral maupun etika yang telah ditetapkan. Karena organisasi yang baik tercermin dari kinerja yang baik pula dari karyawannya. Untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut, perusahaan dapat berusaha memberikan motivasi atau dorongan yang tinggi kepada karyawan. Motivasi adalah dorongan dan usaha yang datang dari dalam diri seseorang untuk mencapai semua tujuan yang diinginkan. Jika perusahaan memberikan motivasi dengan baik kepada setiap karyawannya, maka karyawannya pun dapat lebih terdorong untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik pula agar target perusahaan bisa tercapai. Pada suatu organisasi, untuk kelancaran dan dapat menghasilkan motivasi kerja yang baik, maka diperlukan adanya peningkatan kepuasan kerja terhadap karyawan. Kepuasan kerja mengacu pada bagaimana seseorang melihat pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dalam bekerja karena dapat membentuk budaya kerja yang baik dengan menciptakan tempat kerja yang nyaman dan kualitas kehidupan kerja yang baik. Hal ini tentu akan memungkinkan karyawannya dalam melakukan pekerjaan mereka dengan baik sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya bagaimana motivasi kerja di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk Cianjur, bagaimana kepuasan kerja di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk Cianjur, bagaimana kinerja karyawan di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk Cianjur, bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk Cianjur, bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk Cianjur, bagaimana pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan di Warehouse PT Alparia Trijaya Tbk Cianjur. Selanjutnya, paradigma penelitian, variabel yang digunakan yaitu X1, X2, dan Y. Variabel yang berpengaruh secara parsial bisa kita lihat di sini yaitu adanya pengaruh variabel motivasi atau X1 terhadap kinerja karyawan dan pengaruh variabel kepuasan kerja atau X2 terhadap kinerja karyawan. Keterkaitan antara motivasi dan kinerja karyawan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Dede Septiadi, Louis Marnisa, Susi Handayani pada tahun 2020, dan Dr. Suparman Jajal SHG Wahyudin pada tahun 2023. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara motivasi dan kinerja karyawan. Untuk keterkaitan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfian Nur Rahmat dan Rini Lestari pada tahun 2021. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sementara variabel yang berpengaruh secara simultan di sini yaitu variabel motivasi X1 dan variabel kepuasan kerja X2 terhadap kinerja karyawan. Keterkaitan antara motivasi dan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vira
Isnayani Wardani pada tahun 2020, Trivinta Syanda Syahendra pada tahun 2021, dan Heri Susanto, Pupung Purnamasari, Ajmil Mustaqoroh pada tahun 2023. Dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Metodologi penelitian di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada jenis penelitian dan desain penelitian, yang kedua ada operational variable, yang ketiga ada populasi dan sampel, dan yang terakhir ada metode analisis data. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Metode deskriptif yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui dan menguji bagaimana motivasi kerja di warehouse PT Alfamart Trijaya Tbk Cianjur, bagaimana kepuasan kerja di warehouse PT Alfamart Trijaya Tbk Cianjur, dan bagaimana kinerja karyawan di warehouse PT Alfamart Trijaya Tbk Cianjur. Sementara metode penelitian verifikatif yang digunakan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji seberapa besar motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada warehouse PT Alfaria Trijaya Tbk Cianjur. Berikut proses-proses dalam desain penelitian. Yang pertama, peneliti mengidentifikasi dan memilih masalah yang ada di warehouse Alfamart daerah Cianjur mengenai motivasi dan kepuasan kerja. Peneliti memilih teori-teori dari para ahli mengenai variabel X motivasi dan kepuasan kerja dengan variabel Y kinerja karyawan. Selanjutnya, berdasarkan hipotesis, peneliti akan membangun percobaan dengan metode survei. Selanjutnya, peneliti memberikan asumsi untuk diuji bahwa terdapat pengaruh motivasi X1 dan kepuasan kerja X2 terhadap kinerja karyawan atau Y warehouse Alfamart Cianjur. Peneliti menetapkan populasi dan sampel yang akan dijadikan subjek penelitian. Peneliti akan menggunakan angket sebagai teknik pengumpulan data. Memperoleh hasil dari pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS versi 26. Selanjutnya, membuat kesimpulan serta melaporkan hasil penelitian kepada pihak yang bersangkutan dengan penelitian. Selanjutnya ada operational variable. Di sini ada variabel penelitian atau konsep variabel, definisi, dan dimensi. Yang pertama ada motivasi sebagai X1. Menurut Robert pada tahun 2010, motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku pada pencapaian tujuan atau goal-directed behavior. Dimensinya terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama ada ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya ada kepuasan kerja sebagai X2. Menurut Robbins yang diterjemahkan oleh Wibowo pada tahun 2017, kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dengan banyaknya ganjaran yang diyakini seharusnya diterima. Dimensinya sendiri, di sini ada pekerjaan itu sendiri atau work itself, gaji atau upah, supervisi atau atasan, rekan kerja, dan promosi. Selanjutnya ada kinerja karyawan sebagai variabel Y. Menurut Agus Dharma pada tahun 2015, kinerja karyawan adalah merupakan hasil kerja karyawan, yakni sebuah proses manajemen atas suatu organisasi secara keseluruhan yang hasil kerjanya dapat ditunjukkan secara konkret dan dapat diukur. Dimensinya sendiri di sini ada kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan merupakan karyawan warehouse Alfamart Cianjur, divisi progres yang berjumlah 66 orang karyawan dengan bidang atau posisi yang berbeda. Berikut disajikan data mengenai jumlah karyawan dari setiap bidang di warehouse Alfamart Cianjur. Sementara untuk sampel, menurut Arik Kunto pada tahun 2012, jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan. Sehingga semua anggota populasi dalam penelitian ini dianggap sebagai sampel dan berperan sebagai subjek penelitian atau responden yang memberikan informasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah menggunakan metode non-probability sampling, yaitu sampling jenuh atau sensus. Selanjutnya ada metode analisis data. Pada penelitian ini, variabel X1 atau motivasi, variabel X2 kepuasan kerja, dan variabel Y kinerja karyawan. Masing-masing memiliki 5 pilihan jawaban dalam kuesioner dengan bobot atau nilai yang berbeda. Alternatif jawaban yang digunakan yaitu skala Likert dari 1 sampai dengan 5. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 26. Selanjutnya uji hipotesis, ada uji F dan uji T. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen dalam model regresi. Dalam konteks regresi linear berganda, uji F menguji apakah semua koefisien regresi untuk variabel independen berbeda dari 0 secara signifikan. Sementara uji T merupakan pengujian hipotesis secara parsial atau secara sendiri-sendiri, di mana dilakukan dengan membandingkan antara nilai T hitung dan T tabel. Pengujian hipotesis parsial dilakukan untuk membuktikan apakah variabel independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.